terus ya mereka mau melakukan hubungan suami istri gitu. Kenapa kayak dia merasa kayak suaminya ini aneh gitu loh, kayak bukan suaminya gitu. Dari kata-kata dia bicara, kemudian dari perlakuan suaminya ke dia ini kayak berbeda katanya gitu kan. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini masih tentang horor cuy. Chat history horor gitu ya. Nah, jadi pada chat kali ini itu dari teman saya, ini katanya diambil dari kisah nyata cuy. Maksudnya bukan chatnya nyata enggak, cuma cerita yang terkandung di dalamnya itu dari kisah nyata gitu. Nah, entah serem atau enggak, kita lihat sama-sama. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar saya tambah semangat gitu ya, tambah semangat gitu pokoknya buat video gitu. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya. Siapkan makanan, pilih posisi di tempat nyaman, dan aktifkan imajinasi kalian. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, ini ada Dewi Kantor ya. Devi deh. Devi, oke. Ya, Rin, katanya. Gimana? Kamu udah sampai rumah kan gitu. Udah, Rin. Alhamdulillah, makasih ya, Dev. Maaf banget ngerepotin kamu. Oke. Ya, Rin, santai aja. Kita kan satu arah juga. Ke Dev, ternyata suamiku udah pulang duluan. Tadi sampai rumah dia udah di dalam itu. Oke. Iya, Dev katanya juga baru pulang, ngeselin banget asli. Gak apa-apa lah, lumayan. Jadi aku pulang ada temennya, nggak sendirian gitu. Iya, Dev. Suami udah pulang gitu. Iya ya, belum pulang, Rin. BTW kok suamimu udah pulang duluan, padahal kan sedevisi sama suamiku gitu. Katanya dia capek, Dev, jadi pulang duluan gitu. Oke. Coba kamu telepon, Dev, takutnya kalau ada apa-apa di jalan kan gitu. Oke, bentar ya, telepon dulu. Oke. Ini chat lagi, Rin. Ini lebih 3 menit ya, jam 00.05. Iya, Dev, gimana? Ya kali kerja sampai jam 12 malam belum pulang ya. Maaf menanya kamu, tapi habis menanya kamu jangan marah, jangan takut, jangan panik gitu. Kenapa, Dev? Ini deg-degan deh, tenang. Tentang apa? Tentang suamimu. Suamiku kenapa? Yang di rumahmu itu bener suamimu gitu. Kok kamu tanya gitu, Dev? Ya bener suamiku dong. Kenapa emang? Gitu. Coba kamu pastiin lagi, bener suamimu kah? Gitu. Oke. Bener, Dev, ini dia lagi tidur di sampingku. Ya ampun, Rin, aku mau cerita ke kamu, tapi sekarang kamu pindah dulu, menjauh dari suamimu. Ada apa? Something happen here? Kenapa deh, Dev? Aku udah pindah nih, aku di ruang tamu, dia di kamar. Enggak, Rin, jadi tadi aku telepon suamiku, katanya dia emang lagi lembur di kantor gitu. Terus terus dia bilang kalau ngelemburnya sama suamimu. Lah kok suamiku? Kalau ke suaminya sih? Kan katanya udah pulang kan? Nah kan? Lah kok suamiku? Kan katanya udah pulang dan sama aku, Dev, dia. Ya makanya itu aku bilang ke dia kalau suamimu kan udah pulang. Kok katanya dia masih ngelembur sama suamimu kan? Aku kira dia bohong. Tapi ternyata enggak. Tadi aku VC sama dia, ternyata emang sama suamimu, Rin. Makanya itu aku tanya ke kamu, itu bener suamimu? Anjir, berarti yang di rumah itu bukan suaminya. Bener dah, sumpah. Orang tadi sempet mandi. Ya nggak usah diomongin gitu loh. Dia lanjut, yang bener, coba cek lagi deh, hati-hati. Soalnya tadi waktu VC sama suamiku, aku bilang ke suamimu kok di kantor tuh, bukannya udah pulang. Terus dia jawab, belum, Dev. Ya udah, aku cerita semua ke dia kalau kamu kan suaminya udah pulang gitu.
Makanya itu aku chat kamu, katanya suamimu juga udah telepon kamu, terus tapi gak nyambung. Dia udah OTW pulang katanya sekarang. Sumpah panjang banget kak. Cowok aku rek. Dev, jangan bikin takut deh. Aku coba cek bentar gitu. Oke, hati-hati Rin. Gitu. Dev, ada yang aneh, aku takut katanya gitu. Kenapa Rin? Ada apa? Gitu. Aku masuk ke kamar, tiba-tiba baunya busuk banget Dev. Mungkin suamimu belum mandi. Oh, tapi tadi udah mandi bareng ya. Oke, terus aku cek suamiku, dia lagi tidur tapi aku gak denger nafasnya. Meninggal kah? Gak ada nafasnya, aku takut katanya gitu. Oke. Terus Rin, kamu tenang, kamu cek lagi, kamu pegang tangannya. Oke. Badannya dingin banget Dev. Warna badannya juga tiba-tiba pucat semua anjir. Kayak orang meninggal. Oke. Rin, kamu buruan pindah. Oke. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Kamu cari tempat persembunyian yang aman sampai suami aslimu datang. Berarti bukan suami asli berarti ini. Aku takut, aku sembunyi di dalam lemari kamar satunya Dev. Kok suamiku jadi gitu ya? Rin, itu bukan suamimu. Aku gak tahu itu apa. Dari ciri-ciri yang kamu sebutin kayaknya itu bukan orang. Kamu stay sembunyi terus. Iya Dev, aku takut banget. Gimana dong? Gitu. Udah, kamu tenang, jangan berisik sampai suamimu asli datang. Anjir. Udah, HP kamu matiin gitu. Chat lagi 2 minggu kemudian. Dev, gawat Dev, bales dong. Katanya gitu. Ada apa ini? Gimana Rin? Gitu. Kamu kenapa? Gitu kan. Dia bangun Dev. Dia cari aku. Dia manggil-manggil nama aku Dev. Gitu katanya. Oke. Aku takut Dev. Jadi dia bangun ya ini ya, yang suami KW-nya ini. Rin, kamu tenang. Oke. Jangan bersuara, tetap sembunyi. Oke, tapi tetap chatan ini ya. Masih ada suaranya sih seharusnya. Iya Dev. Duh, gimana dong? Aku takut banget. Aduh, gimana dong, suamimu masih belum datang gitu. Belum Dev, aku takut. Bentar lah Rin, bentar lagi datang, kamu tetap stay ya, jangan keluar gitu. Jadi suaranya sepertinya dia lagi di dapur Dev, jauh dari tempatku katanya gitu. Yaudah, kamu tetap stay, tenang, oke? Dev, gawat. Kenapa? Suaranya menuju kemari. Suara langkah kakinya semakin deket Dev. Tapi aneh Dev, suaranya jadi beda. Apanya yang beda? Suaranya berat banget Dev. Oh, oke. Sabarin, habis ini suamimu datang. Oke. Tapi gak datang Mas Ian. Oke nih. Iya Dev, tapi dia aneh Dev. Dia semakin deket, dia terus memanggil sama aku mau nyapa tapi takut. Dia kan nyapa, kamu sapa, kan bukan orang gitu. Ini kayaknya ngantuk dia ya, saking takutnya gitu ya yang si Rini ini ya. Suaranya semakin deket Dev, dia terus manggil namaku, di suaranya jadi berat banget gitu. Rin, kamu tenang, oke? Dev, dia semakin masuk kamarku, maksudnya masuk kamarku. Aku masih lihat dia dari lemari, aku bisa lihat dia dari lemari, oke? Dia wajahnya pucat Dev. Dev, dia datang Dev, dia datang. Dia masuk ruangan lemariku Dev. Maksudnya ruangan kamar mungkin ya. Dev, tolong. Dia buka pintu kamarku Dev. Dia masuk sambil manggil namaku. Oke. Jadi tegang banget nih ya. Dia masih seperti suamiku tapi wajahnya pucat dan suaranya serem banget gitu. Oke, jadi dia masuk kamarnya. Rin, kamu tenang. Dev, aku takut. Dia berubah wujud Dev. Anjir, berubah wujud dong. Dia bisa terbang. Berarti bukan orang cuy. Dia serem banget. Bentuknya pocong dong. Bentuknya pocong cuy. Dev, takut. Tolong please. Rin, kamu tenang, oke? Ini tetap turut tenang yo. Ya gak bisa, tetap gopoh ini. Dia serem banget Dev. Dev, aku ketahuan. Dia ketahuan cuy. Aku takut.
dia terbang ke arahku. Dev tolong. Oke, jadi ini udah ketahuan dia. Dia buka lemariku, Dev. Dia menemukanku. Dia serem banget. Matanya merah. Dev tolong. Dev di depanku pas. Anjir. Gambar pocongnya serem cuy. Gila. Pocongnya serem gambarnya. Anjay. Oke. Jadi ini ceritanya itu tentang suami istri gitu. Ceweknya pulang kerja terus di rumah ada suaminya. Kan dia bilang ternyata, jadi mungkin di awal mungkin mereka udah cecetan kalau suaminya ngelembur gitu ya, ikut sama yang suaminya si Devi gitu kan. Tapi ternyata si suaminya ini udah pulang duluan gitu, makanya dia tanya kok suami udah pulang gitu kan. Terus ternyata bukan suaminya, tapi iya gitulah gitu. Ini kayak mengingatkan saya sebuah cerita cuy. Jadi pernah ada itu ya, ini di desa saya, terusnya di desa saya itu pernah ada kejadian cerita, entah ini asli atau enggak, cuma itu cerita turun temurun gitulah dari warga sini gitu kan. Jadi dulu pernah ada suami istri juga gitu. Sang suami ini dia kerja gitu kan, kerjanya emang shift-shiftan gitu, kadang masuk pagi kadang masuk malam gitu kan. Nah, pada waktu itu dia masuk malam gitu kan, dia berangkat malam sekitar pukul jam 9 gitu. Dia berangkat jam 9 gitu kan, dia berangkat 9 pamit ke istrinya, terus setelah 1 jam kemudian pulang lagi gitu kan. Istrinya bingung dong loh, "Pak kok pulang cepet gitu, ada apa?" gitu kan. Tanya lah suaminya, katanya pabriknya libur gitu, jadi yang shift malam diliburin pulang gitu, katanya gitu. Nah si istrinya ini cerita kalau suaminya ini pulang beda gitu, pakaiannya sama, cuma aura yang timbul itu beda gitu. Katanya kok lebih gelap tapi si istri ini entah di deket suaminya ini kayak nyaman gitu cuy, nggak kayak biasanya gitu lah. Jadi auranya itu gelap tapi kalau deket suaminya ini dia lebih nyaman gitu kan. Ya udah itu. Terus suatu saat emang mereka lagi berdua kan di rumah, berdua aja, masih pengantin baru gitu lah, belum punya anak gitu. Terus ya mereka mau melakukan hubungan suami istri gitu. Terus tiba-tiba si istri ini entah kenapa kayak dia merasa kayak suaminya ini aneh gitu loh, kayak bukan suaminya gitu. Dari kata-kata dia bicara, kemudian dari perlakuan suaminya ke dia ini kayak berbeda katanya gitu kan. Jadi dia mulai curiga, terus dia kayak gak jadi melakukan itu. Terus dia coba telepon suaminya gitu kan. Dan ketika ditelepon gitu, orang yang di rumah atau makhluk yang di ruang ini yang mirip dengan suaminya ini itu kayak dia gak mengangkat telepon gitu loh, padahal kan HP-nya ditelepon gitu, dan nggak ada suara HP dari suaminya gitu kan. Saja kalau pulang itu kan ya ditelepon denger dong HP-nya kan, gitu nggak ada suaranya gitu kan. Nah dia mulai curiga gitu kan, terus coba ditanya itu sama si suaminya itu kan yang di rumah itu, ditanya tanggal pernikahan mereka gitu kan. Mereka baru menikah sekitar 2 bulanan lah, sekitar 2 bulan gitu. Mereka menikah, ditanya gitu kan, tanggal berapa yang kita menikah gitu kan. Nah si suaminya gak bisa jawab gitu, didesek terus, kok kamu lupa gini gitu kan. Terus marahan kan, mereka marahan. Terus si istrinya ini kayak dia mulai curiga, ini bukan suaminya, ini orang lain atau mungkin makhluk lain yang menyerupai suaminya gitu kan. Dia mulai sadar gitu. Terus akhirnya si istrinya ini kayak coba dia menghubungi suaminya lagi gitu kan, di telepon, masuk cuy, diangkat sama suaminya gitu kan. Di telepon, "Pak kamu di mana?" gitu kan. "Loh ini lagi di pabrik, ini lagi kerja, kenapa?" gitu kan. Udah bilang gitu, "Pak kamu pulang sekarang, ini di rumah ada yang seperti kamu," katanya gitu.
tolong kamu pulang cepet gitu kan. Ya udah, dari telepon itu suaminya langsung pulang, dicek. Nah ketika itu cuy, ketika si istri menyuruh suami aslinya pulang, tiba-tiba si suaminya yang palsu ini itu tiba-tiba berada tepat berdiri di belakangnya cuy. Jadi setelah tutup telepon, tiba-tiba dia muncul di belakangnya gitu kan. Kaget dong kan, loh mas gitu kan, kaget, kamu ngapain gitu kan. Nah dari itu juga, detik itu juga tiba-tiba si suami palsu ini berubah wujud cuy, bener berubah wujud. Tapi wujudnya bukan pocong seperti yang di video ini itu, yang di chat ini bukan. Dia berubah wujud seperti sosok hitam, wajahnya nggak terlalu jelas, dikatanya gitu, wajahnya nggak terlalu jelas, cuma matanya merah gitu aja. Sosok hitam, wajahnya nggak jelas, cuma dia gondrong banget. Jadi ini rambut ya, ini rambut langsung lurus ke sini tuh menutupi semua tubuhnya gitu. Jadi kayak apa ya, bukan bulu cuy, rambut, bener rambut. Jadi dari atas ini rambut ini langsung menutup semua gitu. Jadi nggak tahu ini kulitnya ini warna apa juga nggak tahu gitu cuy. Semua ketutup rambut katanya gituan. Nah, jadi kan relate sama cerita yang ini gitu. Cuma kalau yang ini kan dia pocong, bukan makhluk itu gitu kan. Tapi jadi ceritanya mirip-mirip gitulah. Bedanya kalau yang ini pulang kerja, yang saya ceritakan tadi itu berangkat kerja gitu. Ya udahlah gitu kan ya. Oke cuy, gimana menurut kalian cerita ini? Jadi silahkan di like kalau kalian suka dengan cerita ini. Jangan lupa di subscribe juga biar saya lebih semangat lagi. Dan buat kalian yang punya cerita horor atau mungkin punya video horor yang pengen diceritakan di sini, yang mau mengirimkan cerita kalian, silahkan kirim lewat email gitu. Nanti cerita dari kalian akan saya ceritakan lagi di channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.